Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 16 mau mempresentasikan laporan praktikum mekanika tanah yang dilakukan pada minggu kemarin. Di sini kelompok 6 terdiri dari 1 Bayu Wafi Yudin, 2 Ahmad Yusuf Subianto, 3 Dwi Mailana Putra, 4 Federico Kova Sadewa, 5 Mustafa bin Hamzah Bagowi, 6 Muhammad Bayu Aji Nurrofik, 7 Adi Prasetya, 8 Surya Ilham Ardiansyah, 9 Wahyu Adam Setiawan, 10 Farhan Wahyu Purnomo. Di sini terdapat lembar bimbingan praktikum mekanika tanah. Sebelumnya belum ada tanda tangan dosen pembimbing. Dosen yang membimbing kami yaitu Insinyur Heri Widianto, MSc. Di sini terdapat kata pengantar. Langsung saja masuk daftar isi, yaitu lembar asistensi yang tadi saya bacakan di atas, kata pengantar, kemudian daftar isi, lanjut bab 1, tes volumetri dan gravimetri, bab 2-nya tes konsistensi tanah, bab 3, tes analisa gradasi butiran, bab 4, tes proktor, bab 5, tes rembesan, bab 6, tes konsolidasi, kemudian penutup. Langsung ke bab 1 yang dibacakan oleh saya sendiri, Ahmad Yusuf Subianto. Bab 1, volumetri dan gravimetri. 1.1, berat volume tanah. Dasar teori. Pada dasarnya, tanah terdiri dari air, udara, dan butiran-butiran tanah yang padat. Sifat-sifat umum suatu tanah dapat dilihat dari besarnya harga-harga parameter dan tanah yang bersangkutan. Misalnya, berat volume basah, berat volume kering, spesifik gravity, angka pori, porositas, kadar air, dan derajat kejenuhan. Angka-angka dari berat volume, kadar air, dan spesifik gravity dapat ditentukan secara langsung di laboratorium. Sedangkan parameter-parameter yang lain dapat dihitung secara analisis dengan menggunakan ketiga parameter yang telah ditentukan di laboratorium tersebut. Rumus-rumus yang dapat digunakan untuk menghitung parameter tersebut sebagai berikut. Gamma D sama dengan berat volume per 1 ditambah kadar air. Kemudian gamma S sama dengan spesifik gravity dikali gamma W. Kemudian angka pori sama dengan volume V sama dengan dibagi volume S. Kemudian SR sama dengan W dikali GS atau specific gravity per angka pori. Tujuan menetapkan berat volume beberapa contoh tanah dan menetapkan berat basah beberapa contoh tanah. Alat dan bahan yang digunakan extruder atau alat untuk mengeluarkan contoh tanah asli, gelas kaca dengan diameter 5,5 sampai dengan 6,5 cm dengan tinggi 3 sampai 4 cm. Kaca datar 3 paku, mangkok peluberan, air raksa, pisau, timbangan ketelitian 0,1 gram, dan cawan. Dan langkah kerja. Yang pertama, cari tanah yang asli lalu keluarkan dari dalam tabung. Kemudian, potong tanah perlahan-lahan hingga terbentuk persegi dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 x 2 cm kubik. Timbang cawan tempat tanah
seumpama beratnya sama dengan titik-titik gram. Kemudian tanah yang sudah dipotong tersebut lalu diletakkan pada cawan yang beratnya yang sudah ditimbang terlebih dahulu. Lalu ditimbang secara bersamaan seumpama beratnya kurang lebih sekian gram. Nomor 5, timbang mangkok ditambah gelas kaca. Setelah itu, gelas kaca yang sudah tersedia dengan air raksa hingga penuh, ratakan permukaan air raksa di dalam gelas kaca tersebut dengan kaca datar 3 paku. Air raksa yang tumpah dipindahkan ke tempat lain. Kemudian setelah itu masukkan tanah yang sudah ditimbang tersebut ke dalam gelas kaca yang berisi air raksa. Tekan tanah tersebut dengan kaca datar 3 paku hingga benar-benar terendam di dalam air raksa. Timbang mangkok peluberan ditambah air raksa yang tumpah sehingga beratnya ketemu beberapa gram. Dari hasil pengamatan praktikum yang dilakukan, mendapatkan beberapa data seperti data yang ada di tabel di sini. Kemudian dihitung dengan rumus V sama dengan D dikurangi C dibagi 13,6. Kemudian gamma T-nya dihitung juga dengan mengurangi B dikurangi A dibagi V. Sehingga mendapat kesimpulan percobaan volumetri menghasilkan berat volume tanah sebesar 1,43 lb per feet kubik. Kemudian kadar air tanah. Dasar teorinya, kadar air adalah perbandingan berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat kering tanah tersebut. Kadar air tanah dapat digunakan untuk menghitung parameter sifat-sifat tanah kering. Kadar air tanah dinyatakan dalam persen volume, yaitu presentasi volume air terhadap volume tanah. Cara penetapan kadar air dapat dilakukan dengan cara sampel tanah dalam keadaan basah ditimbang terlebih dahulu sebelum diovenkan. Kadar air didefinisikan sebagai berikut. W sama dengan berat air di dalam tanah dibagi berat tanah kering dikali 100%. Atau bisa disimbolkan W sama dengan WV dibagi WS dikali 100%. Tujuan sama dengan mengetahui pentingnya kadar air dalam tanah dan menetapkan kadar air seperti pada tanah yang sering kapasitas yang kering, kapasitas lapang, dan kadar air maksimum tanah dengan metode gravimetri. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cawan, oven, dan timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Langkah kerja yang pertama dilakukan timbang cawan yang tersedia terlebih dahulu, seumpama beratnya beberapa sekian gram. Letakkan tanah yang akan dites ke dalam cawan yang sudah disiapkan, lalu timbang kembali, sehingga cawan plus tanah tersebut memiliki berat beberapa gram. Masukkan cawan plus tanah tersebut ke dalam oven pada suhu 100 derajat sampai 105 derajat Celcius dalam waktu 24 jam. Dalam kurung sampai tanah tersebut menjadi kering. Kemudian setelah tanah menjadi kering, tanah ditimbang kembali dan bobot akan berkurang dari sebelumnya. Bobot yang berkurang selama pemanasan adalah kadar air yang hilang pada proses pemanasan berlangsung. Dari hasil praktikum kemarin, mendapatkan data seperti yang ada di tabel berikut. Kemudian menghitungnya dengan menghitung data kadar air dengan rumus WC sama dengan B min C dibagi C min A dikali 100%. Sehingga terdapat
menghasilkan angka-angka yang ada di tabel di sini. Kemudian kesimpulan dari percobaan di atas tadi, percobaan kadar air tanah ini menghasilkan hasil sebesar 58,2%. Kemudian spesifik gravity atau GS. Dasar teori, berat jenis tanah adalah perbandingan antara butiran pasir dan butiran air pada sulingan. Apabila volume tanah yang sama dengan suhu tertentu, berat jenis tanah dinyatakan dalam bentuk bilangan saja. Sebagian besar mineral-mineral yang ada mempunyai besar konflik berkisar spesifik gravity atau GS berkisar antara 1,6 sampai 2,9 dengan variasi yang agak kecil. Spesifik gravity atau GS didefinisikan sebagai berikut. GS sama dengan berat tanah dibagi berat volume tanah, yang dapat disimbolkan W per V, di mana GS yaitu berat jenis, WT sama dengan berat tanah, PT sama dengan berat air. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan besar berat jenis dari tanah berdasarkan nilai yang ditujukan pada tanah-tanah yang telah dianalisa sebelumnya. Alat dan bahan yang digunakan adalah bejana volumetrik, termometer, timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, mangkok porselin plus penumbuknya pipet. Langkah kerja yaitu yang pertama, timbang bejana volumetrik terlebih dahulu. Kemudian, masukkan tanah yang sudah dikeringkan dalam kurung dari percobaan untuk menentukan kadar air. Kemudian ke dalam bejana volumetrik. Dalam kurung apabila tanah tersebut tidak dapat masuk, maka harus dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian timbang bejana volumetri plus tanah kering yang sudah dihaluskan. Setelah itu, masukkan air ke dalam bejana tersebut sampai batas yang ada, lalu kocok selama kurang lebih 15 menit. Setelah diperkirakan butiran-butiran tersebut telah hilang, tambahkan air lagi ke dalam bejana tersebut. Kemudian timbang kembali beratnya. Ukur temperaturnya menggunakan termometer tersebut. Selanjutnya, bersihkan bejana volumetrik tersebut. Setelah itu, isi kembali bejana tersebut dengan air bersih sampai pada batas garis bejana dan timbang kembali. Setelah melakukan praktikum, kita mendapatkan data seperti berikut, yang kemudian kita hitung mendapatkan angka yang ada di tabel ini. Dengan kesimpulan, berdasarkan dari hasil percobaan praktikum, maka diperoleh data GS pertama sama dengan 2,436, GS kedua 2,817, GS ketiga sama dengan 2,769, dengan rata-rata sama dengan 2,647%. Kemudian bab 2 konsistensi tanah yang akan dibacakan kepada Saudara Putra. Saudara Putra dipersilakan. Bab 2 konsistensi tanah. Maksudnya yaitu untuk menentukan batas cair tanah. Batas cair suatu tanah adalah kadar air tanah tersebut pada keadaan batas peralihan antara cair dan keadaan plastis tanah. Dalam keadaan batas peralihan antara cair dan keadaan plastis. Tanah dalam keadaan batas cair apabila diperiksa dengan alat CA Sagrande, kedua bagian tanah dalam mangkok yang terpisah oleh alur lebar 2 mili seperti yang akan diuraikan di bawah, menutup sepanjang 12,7 mili oleh 25 pukulan. Alat yang digunakan dalam konsistensi tanah yaitu satu set alat yang digunakan untuk tes liquid limit, alat pembalut alur, cawan, penawan datar, pisau spatula,
oven, timbangan yang mempunyai ketelitian minimal 0,1 gram, kapi untuk mencampur tanah, dan botol plastik. Benda uji. Contoh tanah yang disediakan untuk pemeriksaan ini sebanyak kurang lebih 100 gram. Contoh tanah ini harus bebas atau telah dibebaskan dari butir-butir yang lebih besar dari 0,425 mili yang tertahan oleh saringan nomor 40. Untuk contoh tanah memang tidak mengandung butir-butir kasar lebih dari 0,425 mili, dapat langsung diperiksa batas cairnya tanpa persiapan lebih dulu. Pecahkan gumpalan-gumpalan tanah yang digerus oleh mortar dengan pestle dengan kepala terbungkus karet sehingga butiran-butiran tidak rusak. Kemudian saring dengan saringan nomor 40. Bagian yang tertahan di saringan 40 disingkirkan dan bagian yang lewat saringan digunakan sebagai benda uji. Pelaksanaannya yaitu 1. Tanah harus diayak dulu dengan saringan nomor 40, lalu diambil yang lolos dari saringan nomor 40, kemudian dicampur dengan air secukupnya dan diaduk dalam penampan. Proses pengadukan dilakukan sampai tanah menjadi lembek dan siap untuk dites. Bila terlalu lembek, dapat ditambahkan tanah di atasnya. Kedua, lepaskan mangkok kuningan pada alat tes liquid limit. Tanah yang sudah lembek dimasukkan ke mangkokan kuning dan permukaan tanah dibuat rata dengan pisau spatula. Nomor 3, kemudian dengan alat colet dibuat alur dengan ukuran 11-2 mili. Alat ini diketuk-ketuk sehingga alur tertutup minimal sepanjang 12,7 mili atau setengah inci. Jumlah ketukan tergantung dari jumlah air yang diberikan kepada contoh tanah. Semakin banyak air yang diberikan, maka tanah akan lebih mudah menyatu. Diusahakan tanah harus menyatu pada ketukan yang ke-25. Yang keempat, setiap selesai percobaan, diambil sedikit tanah dan diletakkan pada cawan yang sudah diketahui beratnya. Dan kemudian cawan plus tanah ditimbang yang beratnya sama dengan W2. Cawan plus tanah kemudian dikeringkan dengan oven dan setelah kering ditimbang beratnya yaitu sama dengan W3. Kelima yaitu pekerjaan ini diulang hingga kurang lebih 3 kali dengan kadar air yang berbeda, yaitu 2 percobaan di atas 25 ketukan dan 1 percobaan di bawah 25 ketukan atau pas 25 ketukan. Kemudian dihitung kadar airnya. Misalnya percobaan 1 WC1 berapa persen, percobaan 2 WC2 berapa persen, dan percobaan 3 WC 3 persen. Untuk perhitungan sesuai dengan rumus yang ada di laporan ini. Kesimpulannya yaitu, dari data tersebut digambar grafik hubungan antara kadar air sebagai ordinat atau dalam persen dengan skala biasa, dengan jumlah pukulan sebagai absis atau dalam skala logaritma, tarik garis penghubung tersebut dengan garis vertikal pukulan. Selanjutnya yaitu tes batas plastik dan indeks plastisitas. Maksudnya yaitu menentukan batas plastis suatu tanah. Batas plastis tanah adalah kadar air minimum atau dinyatakan dalam persen bagi tanah tersebut yang masih dalam keadaan plastis. Tanah ada pada keadaan plastis apabila tanah digiling menjadi batang-batang berdiameter 3 mili, mulai menjadi retak-retak. Indeks plastis suatu tanah adalah bilangan atau dalam persen yang merupakan selisih antara batas cair dan batas plastisnya. Alat yang digunakan yaitu mangkok porselin, pisau spatula, botol plastik, cawan, pelat kaca, timbangan yang mempunyai ketelitian minimal 0,1 gram. Pelaksanaannya sendiri yaitu ambil tanah yang dikeringkan dan lolos ayakan nomor 40. Kemudian tanah ditaruh di atas mangkuk porselin dan diberi air sedikit demi sedikit hingga merata.
rata hingga agak keras supaya agar dapat digelintir. Tanah yang telah diaduk kemudian diambil sedikit untuk digelintir di atas spat kaca hingga pecah-pecah pada diameter 3 mili. Kalau belum bisa, maka tanah diambil air lagi sembari diremas-remas lagi sehingga menambah kelembabannya. Bila kondisi air sesuai dengan batas plastis, maka saat tanah digelintir menjadi diameter 3 mili, tepat mulai rata-rata. Bila kadar air tanah lebih rendah dari batas plastis, maka tanah sudah akan rata-rata sebelum diameter mencapai 3 mili. Setiap tanah yang sudah digelintir dipindahkan dan diletakkan pada cawan yang sudah diketahui beratnya. Dan kemudian cawan plus tanah yang tergelintir ditimbang yang beratnya adalah W2. Cawan dan tanah yang sudah digelintir atau dikeringkan dengan oven setelah itu ditimbang beratnya, yaitu sama dengan W3. Untuk perhitungannya sesuai dalam laporan yang ada di gambar ini. Kesimpulannya yaitu, jadi dapat dikatakan bahwa batas cair adalah nilai tanah dalam kondisi tanah antara cair dan plastis. Batas plastis adalah kondisi antara plastis dan semi padat. Batas susut adalah nilai kadar air tanah dalam kondisi semi padat dan padat. Sesuai contoh tanah yang digunakan dalam praktikum, LL sama dengan 53,72%, PL-nya yaitu 29,295%, dan IP-nya yaitu 24,776%. Tes batas susut. Maksudnya ini melingkupi pemeriksaan untuk menentukan data dari sesuatu tanah subgrade yang meliputi batas susut, angka susut, susut volumetrik, dan susut linier. Alatnya yaitu mangkok shrinkage limit dan porselin, kaca datar, mangkok porselin besar, pisau spatula, botol plastik, penggaris besi, air raksa, mangkok peluberan, dan timbangan. Benda uji yaitu siapkan kurang lebih 80 gram contoh tanah yang telah dibersihkan dari butiran-butiran tertahan saringan nomor 40. Pelaksanaannya yaitu ambil contoh tanah yang telah dikeringkan dan lolos ayakan nomor 40, kemudian dicampur air hingga berbentuk pasta. Air yang diberikan harus cukup banyak agar tanah tersebut berbentuk pasta. Lalu tanah tersebut diratakan menggunakan penggaris besi. Mangkok diisi tanah pasta kira-kira sepertiga dari volume mangkok. Tanah plus mangkok ditimbang beratnya sama dengan W2, kemudian diangin-anginkan pada waktu dipanaskan dalam oven. Waktu untuk menganginkan minimal 6 jam dan maksimalnya 24 jam. Untuk menentukan volume dari monel, maka mangkok monel kosong tersebut diisi dengan air raksa dan diletakkan dalam mangkok peluberan, kemudian diratakan dengan kaca datar 3 paku. Volume mangkok monel sama dengan W4 dibagi 13,6. Untuk menentukan volume tanah yang sudah kering, maka diambil cawan kaca yang besar, diisi air raksa dan ditentukan dalam cawan peluberan. Kemudian contoh tanah dimasukkan cawan kaca besar yang berisi air raksa lalu ditekan menggunakan kaca datar 3 paku. Air raksa yang tumpah pada mangkok peluberan ditimbang dan beratnya sama dengan W5. Perhitungannya sesuai dengan yang ada di layar atau sesuai dengan laporan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk Terima kasih. bab 3 akan dibacakan dengan Federico Kovasadewa.
Dari Koko fase 2, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Yusuf atas kesempatannya untuk saya membacakan bab 3 yaitu tes gradasi butiran. Tujuan dari tes gradasi butiran ini yaitu menentukan gradasi atau pembagian ukuran butir tanah dari suatu sampel tanah dengan menggunakan suatu saringan. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama adalah satu set saringan dengan 4, 10, 20, 40, 60, 100, dan 200 menurut kebutuhan beserta pen dasar dengan penutupnya. Kedua, timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Ketiga, yaitu mangkok keramik dengan penumbuknya. Lalu oven, mesin pengguncang ayakan, dan sikat kuningan plus nampan. Untuk langkah kerjanya, pertama-tama kita mencari contoh pasir kerikil dengan diameter kurang dari 4,75 mm atau saringan nomor 4. Apabila contoh masih basah, supaya di oven dulu agar pasir kerikil tersebut kering. Untuk langkah kedua, kita ambil contoh tanah pada langkah nomor 1 yang sudah kering sebanyak kurang lebih 100 gram. Lalu memecahkan gumpalan-gumpalan tanah dengan menggunakan paku karet hingga butir-butir material tersebut terpisah tetapi tidak sampai hancur. Yang keempat, menentukan berat setelah dihancurkan, kurang lebih beratnya 500 gram. Yang kelima, kita susun nomor ayakan sesuai nomor ayakan. Untuk ayakan yang berlubang besar diletakkan di atas, sedangkan ayakan yang berlubang lebih kecil agar disusun di bawahnya. Ya. Untuk langkah ke-6 yaitu memasukkan tanah yang telah disiapkan pada langkah nomor 4 ke dalam ayakan yang telah disusun. Untuk langkah ke-7, letakkan saringan yang berisi tanah pada langkah nomor 6 di mesin pengguncang dan kerasilah baut-bautnya. Kemudian goncangkanlah ayakan 10 hingga 15 menit. Langkah terakhirnya, hentikan mesin penggoncang, kemudian ambil susunan ayakan tersebut dan timbang berat masing-masing tanah yang tertahan di ayakan. Umpama berat total adalah B gram, sedangkan berat tempatnya umpamanya A gram. Dengan perhitungan sebagai berikut ini. Dengan catatan, presentasi dari berat tanah yang bertahan di atas ayakan nomor X dihitung dari yang paling atas sampai dasar. Persentase Y, persentase yang tertahan, sigma atau kumulatif. Jumlahkan secara sigma angka-angka yang terdapat dalam perhitungan tersebut. Persentase yang lolos sigma kumulatif, dan pada masing-masing ayakan lihat persentase sigma yang tertahan. Setelah itu angka tersebut sebagai pengurang angka 100%. Lalu gambarkan plot dengan menggunakan kertas garis semi logaritmis. Lalu untuk presentasi sigma yang lolos di sumbu tegak dan untuk diameter ayakan di sumbu datar. Dasar teori dari tes uji ini yaitu sifat-sifat tanah tertentu banyak tergantung pada ukuran butirnya. Maka dari itu, pengukuran besarnya butir tanah sering dilakukan di laboratorium mekanika tanah. Dengan mengetahui pembagian besarnya butir dari suatu tanah, maka kita dapat menentukan klasifikasi terhadap suatu macam tanah tertentu atau dengan kata lain dapat mengadakan deskripsi tanah. Besarnya butiran tanah biasanya digambarkan dalam grafik yang disebut grafik lengkung gradasi atau grafik lengkung pembagian butir. Dari grafik ini dapat kita lihat pembagian besarnya butiran tanah tertentu dan juga dapat kita lihat batas antara kerikil dan pasir dan lanau dan sebagainya.
Tanah yang bergradasi baik akan mempunyai CU lebih besar daripada 4 dan CC antara 1 dan 3 untuk tanah berkerikil. Untuk tanah pasir memiliki CU lebih besar dari 6 dan CC antara 1 dan 3. Tanah dikatakan bergradasi buruk apabila sebagian dari butirannya mempunyai ukuran yang sama atau tidak beragam ukurannya. Bergradasi baik jika ukuran butir tanah terbagi merata. Artinya ukuran dari yang besar sampai ke yang kecil ada di sana. Berikut adalah hasil pengamatan analisa saringan yang telah kita gunakan atau kita ujikan. Kesimpulan yang didapat dari tes uji tadi dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata berat pasir yang tertahan yaitu 14,028 gram atau lebih kecil dari berat pasir awal yaitu 1000 gram. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih buat Mas Riko. Selanjutnya untuk bab 4 akan dibacakan dengan Muhammad Bayu Aji Ainur Rafiq. Untuk Mas Bayu, dipersilakan. Terima kasih waktunya Mas Yusuf. Saya akan membacakan bab 4 yaitu proper test. Tujuannya adalah untuk menentukan hubungan antara kadar air dan kepadatan berat volume kering tanah apabila dipadatkan dengan tenaga pemadatan tertentu berdasarkan jumlah tenaga pemadatan. Alat yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Cetakan besi berbentuk silinder, 2. Penumbuk dengan berat dan tinggi jatuh 5,5 lb per 12 inch. 3. Timbangan dengan ketelitian 1 gram kapasitas 20 kg. Yang keempat, timbangan dengan ketelitian 0,10 gram. Yang kelima, lengser. Yang keenam, jack atau dongkrak atau extruder. 7. Penggaris besi. 8. Ayakan nomor 4. 9. Cawan. 10. Oven. Dan poin 11 adalah gelas ukur. Kita masuk ke langkah kerja poin 4.3 ya. Yang pertama adalah ambil contoh tanah yang kering sebanyak 2-3 kg dan pecahkan semua gumpalan-gumpalan sehingga butiran tersebut dapat lolos pada ayakan nomor 4 dan ditampung di lengser. Yang kedua, tambahkan air pada tanah di dalam lengser dan campur hingga merata. Atau penambahan air kira-kira 1000 cc ya. Yang ketiga, timbanglah cetakan plus plat dasar, kemudian ukurlah diameter dan tinggi dari cetakan untuk mencari volumenya. Umpamanya, beratnya adalah sama dengan 4 gram dan volume sama dengan volume cc. Yang keempat, pasang silinder perpanjangan pada bagian atas dari cetakan. Yang kelima, masukkan tanah yang lembab yang disiapkan pada langkah nomor 2 ke dalam cetakan 3 kali lapis yang kira-kira sama tebalnya. Tiap-tiap lapis harus dipadatkan secara merata dengan standar Proctor, hammer yang sebanyak 25 kali tumpukan. Khusus untuk lapis ketiga harus diperhatikan setelah ditumbuk 25 kali, permukaan tanahnya diharuskan ketinggiannya melebihi dari cetakan tanpa perpanjangan. Poin 6, lepaskan silinder perpanjangan dengan hati-hati supaya jangan merusakkan lapisan tanah di dalam cetakan bawah. Ratakan tanah dalam cetakan dengan ketinggian silindernya dengan cara memotong kelebihan tinggi tanah dengan penggaris besi. Poin 7, tentukan berat cetakan silinder plus plat dasar plus tanah dipadatkan pada langkah nomor 6. Umpamanya beratnya sama dengan B gram. 8. Siapkan cawan yang kosong dan timbang.
Umpamanya beratnya sama dengan C adalah gram, 9 keluarkan contoh tanah dalam cetakan pada langkah nomor 7 dan ambil sedikit kira-kira 20-30 gram dan letakkan di dalam cawan yang sudah disiapkan di langkah nomor 8. Selanjutnya ditimbang umpama beratnya sama dengan D gram. Selanjutnya supaya dimasukkan ke dalam oven dengan temperatur 105 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius sampai kering. Poin 10, pecahkan gumpalan-gumpalan tanah yang telah dikeluarkan dari cetakan pada langkah nomor 9 dengan tangan sehingga hancur kembali dan jadikan satu dengan sisa tanah yang lembab di lenser. Tambahkan air kira-kira 80-100 cc, campur hingga merata agar kadar airnya bisa naik 3% sampai 5%. Poin 11, ulangi urutan pelaksanaan nomor 4 sampai dengan 10 sampai tercapai kepadatan maksimum. Berat tanah dalam cetakan makin dengan penurunan berat minimum 2 kali. Poin 12, setelah diperkirakan tanah yang di oven pada langkah nomor 9 sudah kering, agar kita dikeluarkan dari oven. Kalau sudah dingin, baru ditimbang, umpama beratnya sama dengan E gram. Poin 13, dari sebagian tanah yang sudah kering pada langkah nomor agar dilakukan pengetesan harga GS-nya. Nomor 14, gambar grafik antara dan WC dengan menghubungkan titik-titik yang diplot di mana diplotkan pada sumbu tegak dan WC persen di sumbu datar. Dari titik yang tertinggi pada grafik adalah harga maksimum berat volume kering. Dari tes kepadatan, harga kadar air yang bersesuaian dengan maksimum adalah kadar air optimum atau OMC. Poin 15, gambar dengan WC kadar air seperti langkah nomor 14. Kita masuk dasar teori. Proctor tahun 1993 telah mengamati bahwa ada hubungan yang pasti antara kadar air dan berat volume kering supaya tanah padat. Selanjutnya terdapat satu nilai kadar air optimum tertentu untuk mencapai nilai berat volume kering maksimumnya. Derajat kepadatan tanah diukur dari berat volume keringnya. Hubungan berat volume kering dengan berat volume basah dan kadar air atau W dinyatakan dalam persamaan berat volume tanah kering setelah pemadatan bergantung pada jenis tanah, kadar air, dan usaha yang diberikan oleh alat pemadatnya. Karakteristik kepadatan tanah dapat dinilai dari pengujian standar laboratorium yang disebut dengan pengujian Proctor. Kestabilan tanah akan berkurang dengan penambahan kadar airnya pada usaha pemadatan yang sama dan mencapai minimum pada kira-kira kadar air optimumnya. Jika usaha pemadatan ditambah koefisien penstabilisan akan berkurang, sebab angka pori berkurang. Tujuan pemadatan adalah untuk memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisnya. Oleh karena itu, sifat teknis timbunan sangat penting diperhatikan, tidak hanya kadar air dan berat volume keringnya. Kita masuk ke analisis dan data perhitungan. Kita sudah mendapatkan data-datanya dari uji coba. Kita sudah melakukan 6 percobaan dengan nomor cawan yang berbeda. Kita bisa lihat di sini data yang kita dapatkan setelah melakukan praktikum, dan ini adalah perhitungan percobaan ya dari percobaan 1 sampai 6 dengan nomor cawan yang berbeda. Ya, kesimpulannya kita lihat di sini berdasarkan grafik yang sudah kita lihat di atas, pada perjalanan Proctor di atas menghasilkan nilai GS-nya sama dengan 23 derajat per cc atau volume solidnya.
Ya, untuk bab 5 akan dilanjutkan rekan saya. Dan terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Monggo Mas Yusuf. Ya, terima kasih buat Mas Bayu. Untuk bab 5 akan dijelaskan dengan Mas Adi Prasetya. Mas Adi Prasetya, dipersilakan. Ya, terima kasih buat Mas Yusuf. Di sini saya akan melanjutkan tentang bab 5, yaitu rembesan. Dasar teori rembesan. Rembesan adalah air waduk yang mencari jalannya melalui material yang porus atau suatu rekahan yang baik yang ada di dalam tubuh maupun pondasinya. Gaya atau tekanan air rembesan dapat menimbulkan alur air baru atau alur existing sehingga bendungan rekah. Jadi pengendalian rembesan adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam desain, pelaksanaan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan bendungan. Sebelum abad ke-20, pembangunan bendungan urungan tanah atau batu adalah merupakan seni tersendiri. Bendungan didesain dengan menggunakan aturan berdasarkan pengalaman rule of thumb, intuisi atau perasaan atau dengan pengalaman masa lalu. Namun berdasarkan dari peristiwa kegagalan perencanaan bendungan Urugan, tingkat dasar analisis rembesan dua bendungan yang telah terjadi sebagian besar disebabkan oleh rembesan yang tidak terkendali. Bahkan pada abad ke-20, desain bendungan Urugan sebagian besar berdasarkan pengalaman atau pengamatan yang telah lalu. Pada tahun 1936, suatu studi terhadap kegagalan bendungan Urugan adalah tanah menunjukkan bahwa sekitar 80% disebabkan oleh tidak terkendalinya rembesan yang menelan banyak korban jiwa dan harta. Salah satu alasan keterlambatan mengenai perkembangan analisis desain untuk bendungan Urugan yang terlambat dibanding dengan bendungan desain beton graviti adalah mekanisme dari rembesan. Ada mekanisme belum difahami secara rinci. Meskipun bendungan beton juga dapat runtuh akibat rembesan yang menghasilkan tekanan angkat yang tinggi yang mengakibatkan terjadinya retakan besar. Pengalaman banyak diambil dari gagalnya bendungan di atas lapisan pasir dan kerikil di India, Timur Tengah, dan Afrika. Bendungan di samping mempunyai manfaat yang besar juga menyimpan potensi yang besar pula. Bila bendungan runtuh atau jebol, akan menimbulkan banjir bandang yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, serta harta, benda, dan kerusakan lingkungan yang parah di daerah hilirnya. Oleh karena itu, bendungan harus didesain aman dan layak secara teknis. Bendungan dianggap aman apabila pembangunan dan pengelolaannya telah dilaksanakan mengikuti konsepsi dan kaidah-kaidah keamanan bendungan yang semuanya tertuang di dalam NSPM. Agar diperoleh desain bendungan yang aman, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: pertama, perencana dan pengawas pekerja harus benar-benar memahami filosofi desain bendungan. Serta konsepsi dan kaidah-kaidah keamanan bendungan. Selanjutnya, perencanaan bendungan harus dilaksanakan tahap demi tahap seperti yang diatur di dalam pasal 26 PP 29/2000 dan harus mengacu pada NSPM. Ketiga, kerangka acuan kerja KAK harus jelas dan lengkap. Dan tujuan praktikum untuk menentukan perkiraan jumlah rembesan dalam tanah. Alat-alat yang dibutuhkan: pertama, silinder constant head, selanjutnya gelas ukur, ketiga termometer, keempat stopwatch, kelima timbangan, keenam pignometer, 7 cawan, 8 gelas buret, 9 penggaris atau meteran. Tata cara praktikum: yang pertama, ukur silinder constant head dengan berikut. Min W berat umpama sama dengan A gram, kurangi D diameter umpama sama dengan D cm, kurangi L tinggi umpama sama dengan L cm. Kedua, cari tanah yang diameternya 4,76 mm, lolos saringan nomor 4, 2 kilo. Ketiga, tanah yang disiapkan pada langkah nomor 2 agar dicampur
air sedemikian rupa sehingga merata dan dalam keadaan lembab atau tidak boleh terlalu basah agar mudah untuk memadatkannya. Keempat, masukkan contoh tanah pada langkah nomor 3 ke dalam silinder yang telah disiapkan pada langkah nomor 1 dan padatkan. Setelah padat dan penuh, ratakan serata mungkin dengan permukaan silinder tersebut dan bersihkan tanah yang menempel pada luar silinder dan tentukan beratnya. Umpama berat B gram. Kelima, timbanglah cawan yang kosong untuk persiapan mencari WC dari tanah yang disiapkan pada langkah nomor 3. Umpama beratnya adalah C gram. Ambillah tanah yang telah disiapkan pada langkah nomor 3 ke dalam cawan yang telah disiapkan pada langkah nomor 5, 20 sampai 30 gram setiap cawan. Kemudian ditimbang, umpama beratnya D gram, selanjutnya masukkan oven dengan temperatur 105 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Pasanglah penutup silinder atas dan bawah, jangan lupa diberi batu porus atau kertas porus supaya bisa menyebarkan aliran air ke permukaan tanah dalam silinder. 8. Hubungkan silinder pada langkah nomor 7 dengan gelas burat yang memakai selang yang tersedia. 9. Istirahat burat tersebut dengan air sampai penuh. Apabila berkurang tambah terus, lihatlah pada silinder terjadi kebocoran atau tidak. Apabila terjadi kebocoran harus diperbaiki. Jadi air supaya keluar pada tempat yang telah ditentukan, biarkan air mengalir melalui tanah sehingga betul-betul dalam keadaan jenuh. Ke-10, dudukan air di permukaan burat harus dijaga supaya penuh selama pengamatan berlangsung. 11. Sebelum tes dimulai, gelembung-gelembung udara di dalam selang harus dihilangkan. Setelah aliran air sudah lancar atau kontinu, kumpulkan tamping air yang mengalir keluar melalui tanah tersebut di gelas ukur yang telah disiapkan dan catat umpama volumenya sama dengan cc, catat waktu yang dibutuhkan untuk mendapat volume air cc umpama S titik. 12. Ulangi langkah nomor 11 banyak 3-5 kali percobaan dengan waktu yang berbeda-beda. 13. Catat temperatur air tersebut. 14. Ambillah cawan yang berisi tanah yang di dalam oven, kemudian ditimbang umpama beratnya sama dengan E gram. Carilah berat spesifik butiran padat GS dari tanah yang sudah kering oven tersebut. Pengelolaan data. Constant head diperoleh data panjang silinder adalah 13,3 cm, diameter silinder 10,1 cm, berat silinder 1710 gram, luas silinder 80,11 cm, berat silinder ditambah contoh 3465 gram, tinggi jatuh air 170 cm. Bisa dilihat pada tabel berikut. Jadi kesimpulan yang bisa didapat, percobaan constant head menghasilkan koefisien permeabilitas rata-rata 0,006354 cm per sekon. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Lanjut Mas Yusuf. Oke, terima kasih Mas Adi Prasetya. Kemudian untuk bab yang terakhir, bab 6 tentang konsolidasi akan dijelaskan oleh Mas Farhan Wahyu Purnomo. Mas Farhan, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Yusuf atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bab 6, konsolidasi. Untuk dasar teorinya, penambahan beban di atas suatu permukaan tanah dapat menyebabkan lapisan tanah di bawahnya mengalami pemampatan. Pemampatan tersebut disebabkan oleh adanya deformasi tanah, relokasi partikel, keluarnya air atau udara dari dalam pori, dan lain-lain.
Bila tanah kohesif atau lanah lanau atau lempung yang jenuh air menerima beban penurunan yang terjadi dapat disederhanakan menjadi 3 bagian, yaitu penurunan segera atau penurunan elastis SI terjadi pada saat beban diberikan. Beban pertama kali diterima oleh air pori sehingga timbul tegangan air pori. Pada tanah yang berpermeabilitas rendah, untuk sementara tak ada air pori yang terdisipasikan dan tanah tersebut dalam keadaan undrained. Tanah akan berdeformasi tanpa mengalami perubahan volume sedemikian sehingga deformasi vertikal atau penurunan yang dialaminya diikuti dengan pengembangan ke arah lateral. Penurunan konsolidasi atau penurunan primer SC terjadi bersamaan dengan keluarnya air pori. Akibatnya penurunan yang terjadi disertai dengan perubahan volume. Tegangan air pori dipindahkan ke partikel tanah menjadi tegangan efektif tanah. Kecepatan terjadinya konsolidasi bergantung kepada kecepatan keluarnya air pori. Ketiga, penurunan sekunder SS, yaitu penurunan jangka panjang yang terjadi setelah seluruh tegangan air pori terdisipasi dan tegangan tanah efektif telah konstan. Deformasi ini besar. Ketiga macam penurunan ini terjadi akibat efek rangka yang disebut drained creep. Besar ketiga macam penurunan ini sangat bergantung kepada tipe tanah. Sifat-sifat kompresibilitas sejarah tegangan, besar dan kecepatan pembebanan dan berkaitan juga dengan perbandingan luas bidang pembebanan terhadap ketebalan tanah kompresif tersebut. Tanah anorganik umumnya mengalami penurunan segera dan penurunan sekunder yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan penurunan konsolidasi. Karena itu, penurunan konsolidasi disebut penurunan primer. Bila lapisan tanah jenuh berpermeabilitas rendah dibebani, maka tekanan air pori di dalam lapisan tersebut segera bertambah. Perbedaan tekanan air pori pada lapisan tanah berakibat air mengalir ke lapisan tanah dengan tekanan air pori yang lebih rendah, yang diikuti penurunan tanahnya. Karena permeabilitas yang rendah ini butuh waktu. Konsolidasi adalah suatu proses pengecilan volume secara perlahan-lahan pada tanah jenuh sempurna dengan permeabilitas rendah akibat pengaliran sebagian air pori. Dengan kata lain, pengertian konsolidasi adalah proses terperasnya air tanah akibat berjalannya beban yang terjadi sebagai fungsi waktu karena kecilnya permeabilitas tanah. Proses ini berlangsung terus sampai kelebihan tanah air pori yang disebabkan oleh kenaikan tegangan total benar-benar hilang. Dan berikut merupakan gambar dari fase-fase konsolidasi. Proses konsolidasi di lapangan dapat diuji dengan menggunakan piezometer, sedangkan pengujian di laboratorium dapat menggunakan alat konsolidometer. Konsolidometer adalah alat yang berfungsi untuk mengetahui kadar air yang terdapat pada tanah dengan melakukan pengujian pembebanan mulai dari 0,25 kg hingga 8 kg. Menghitung koefisien konsolidasi CV bagi masing-masing tahap beban dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. CV sama dengan 0,84 dikali D2 per D90. Untuk D kecil sama dengan setengah tinggi contoh tanah rata-rata untuk tahap beban tersebut. Untuk D besar sama dengan setengah H, H sama dengan setengah H, H sama dengan setengah H1 plus H2. H1 sama dengan tebal awal beban, H2 sama dengan tebal pada akhir beban. Menghitung indeks kompresi atau compression index sama dengan CC. HS sama dengan WD per G kali A. WD sama dengan berat benda uji setelah dikeringkan. G sama dengan berat jenis butir tanah. A sama dengan luas penampang benda uji. Menghitung angka pori.
Contoh tanah pada akhir setiap tahap beban. E sama dengan H min HS per HS. H sama dengan tebal benda uji pada akhir setiap beban. Menggambarkan grafik hubungan antara angka pori atau sebagai koordinat dan dengan skala linear. Dengan tekanan normal atau sebagai absis dan dengan skala logaritma. Harga indeks kompresi CC adalah kemiringan bagian lurus dari grafik. CC sama dengan delta E per delta log sama dengan E1 min E2 per log itu. Tujuannya, pengujian ini merupakan pengujian satu dimensi, di mana beban yang bekerja hanya satu arah, yaitu arah vertikal. Adapun tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan parameter-parameter konsolidasi, yaitu koefisien konsolidasi atau CV, dan koefisien kompresi atau CC yang terjadi akibat adanya tekanan yang bekerja pada tanah tersebut. Untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Satu set alat konsolidasi, 2 alat untuk memotong sampel, 3 kapi, 4 timbangan dengan ketelitian 0,10 gram, 5 stopwatch, 6 cawan, 7 oven, 8 piknometer, 9 termometer. Untuk langkah kerjanya, pertama-tama siapkan tanah asli dengan diameter dan tingginya melebihi konsolidasi. Kedua, siapkan ring konsolidasi. Selanjutnya, tentukan diameter, tinggi, dan beratnya. Selanjutnya, olesi vaselin atau minyak pelumas di bagian dalamnya. Ketiga, ambil cawan, bersihkan dan selanjutnya supaya ditimbang. 4. Isilah ring konsolidasi yang telah disiapkan di langkah nomor 2 dengan tanah yang telah disiapkan di langkah nomor 1. Dengan cara menusukkan ring tersebut ke dalam tanah sampai penuh dan dilarang memadatkan. Kalau sudah, potonglah permukaan tanah sedemikian rupa hingga rata dengan ringnya serta bersihkan tanah-tanah yang menempel di sekeliling ring tersebut selanjutnya supaya ditimbang. 5. Ambil sisa tanah di langkah nomor 1, masukkan ke cawan yang disiapkan pada langkah nomor 3. Kemudian ditimbang. Selanjutnya, masukkan ke dalam oven dengan temperatur 105 derajat sampai 110 derajat Celcius untuk mencari kadar air awal. Untuk ke-6, pasanglah batu porus di kedua permukaan ring yang berisi tanah yang telah disiapkan pada langkah nomor 4. Dan jangan lupa antara permukaan tanah dan permukaan batu porus harus diberi kertas filter dan masukkan ke tempat perendaman yang dikhususkan untuk percobaan itu. Yang ke-7, letakkan tempat perendaman yang telah diatur pada langkah nomor 6 pada alat pembebanan. Yang ke-8, pasanglah arloji penurunan atau dial reading di atas permukaan peralatan yang disediakan. Kalau kurang jelas, tanyakan ke instrukturnya. Untuk mengetahui besarnya penurunan akibat beban vertikal nanti, dalam hal ini arloji penurunan harus betul-betul menempel di plat penumpu. Yang ke-9, persiapan, pembebanan, dan pembacaan arloji penurunan. Luruskan lengan konsolidasi supaya gayanya sama dengan 0. Periksa arloji penurunan apakah sudah betul-betul menempel di plat penumpu. Apabila sudah menempel pada keadaan seimbang atau tanpa beban, arloji penurunan dibaca sebagai awal pembacaannya. Pasanglah penyangga lengan tempat beban agar menahan lengan tersebut pada waktu diberi beban. Taruhlah beban di atas alat yang tersedia dan dicatat beratnya. Hidupkan stopwatch, bersamaan itu pula lepas penyangga lengan sehingga keadaan lengan bebas tidak terganggu. Amati arloji penurunan selama terjadi pembebanan pada menit ke 0, 0,1, 0,2, 0,50, 1, 2, 4, 8, 16, 30, 60, 120, 240, 480, 960, 1440 dalam menit dan waktu tersebut kumulatif atau kesemuanya dihitung dari 0 menit. Contohnya, pembacaan dari 16 menit ke 30 menit selisihnya sama dengan 30 min 16, yaitu 14 menit. Apabila pada
pembacaan arloji penurunan pada beban yang pertama sudah menit kedua, tempat rendaman air, dan selanjutnya selama penelitian berlangsung, air harus selalu penuh. Untuk langkah ke-10, keluarkan tanah dari dalam oven pada langkah nomor 5 untuk ditimbang kering atau untuk mencari kadar airnya. Dan selanjutnya cari harga GS atau spesifik butiran pada tanah tersebut. Untuk yang ke-11, setelah muatan pada langkah nomor 9 sudah berjalan 24 jam atau 1440 menit dan arloji penurunannya sudah dicatat, maka ulangi langkah nomor 9 dari C sampai F dengan menambahkan beban seperti jumlah kumulatif beban yang sudah ada. Pembebanan dihentikan apabila mencapai minimum 8 kg per cm persegi. Yang ke-12 untuk rebound test atau pengurangan beban. Setelah beban yang tertinggi sudah selesai diberikan selama 24 jam dan sudah dibaca arloji penurunannya, kurangi beban secara bertahap, yaitu dari beban yang diletakkan paling akhir, diambil paling awal, dan seterusnya. Setiap pengurangan beban dilakukan sebagai berikut. Catat perubahan arloji pembebanan selang waktu 15 menit. Apabila selama selang waktu 15 menit tersebut perubahan dial arlojinya sudah lebih kecil dari 0,00254 mm, maka ulangi langkah nomor 12 dari A sampai D sampai bebannya tinggal 1 atau beban yang paling awal diberikan tidak perlu diambil. Setelah pengambilan beban sudah selesai, lakukan sebagai berikut. Ambil tanah yang di dalam ring dengan cara membongkar konsolidasi dan mengeluarkan contoh tanah dari dalam ring konsolidasi. Perlu diperhatikan tanah yang habis dites atau semuanya harus ditampung di cawan. Timbanglah cawan plus tanah tersebut timbanglah cawan plus tanah tersebut, kemudian masukkan ke dalam oven untuk mencari kadar air akhir. Untuk perhitungannya sudah terlampir pada laporan. Langsung ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya, dari hasil pengujian konsolidasi didapatkan nilai WC sama dengan 22,09%. Sekian dari bab 6, konsolidasi. Oke, terima kasih Mas Farhan Wahyu Purnomo. Untuk penutupnya, kami benar-benar dapat manfaat setelah melakukan percobaan-percobaan tersebut, tidak hanya secara teori, tetapi juga membuktikan secara langsung. Demikian hasil laporan yang kami buat. Kami menyadari bahwa laporan kami masih ada kekurangan. Oleh karena itu, kami meminta maaf dan menerima saran serta kritik yang membangun agar kami dapat membuat laporan menjadi lebih baik. Kami dari kelompok 16, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.